Kasal Laksamana TNI Yudo Margono minta 22 KRI dimusnahkan karena ganggu operasional di dermaga. Anggota TNI terus berupaya mengamankan wilayah NKRI, salah satunya ialah yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Yang terbaru, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan selain meminta persetujuan penjualan 2 ex-KRI, pihaknya juga mengajukan penghapusan 22 KRI. Hal itu disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi IDPR. Alasannya seluruh kapal tersebut tak baik. Bahkan ada yang sudah tenggelam. Bahwa di TNI Angkatan Laut saat ini ada 22 KRI yang diajukan untuk penghapusan selain dari 2 kapal yang sekarang ini diajukan ke DPR, ungkap Yudo di ruang rapat Komisi IDPR Senayan, Jakarta, Kamis 27 Januari 2022. Yudo mengatakan keberadaan kapal tersebut mengganggu operasional di dermaga. Atas dasar itu, Yudo berharap pengajuan tersebut bisa segera diputuskan. Ini sangat mengganggu operasional dari dermaga kita apabila dengan dermaga yang terbatas didahulukan untuk kapal-kapal yang siap operasional, sehingga terganggu dengan adanya kapal-kapal ini. Sehingga kami sangat bermohon untuk kapal-kapal yang sudah diajukan ini dapat segera diputuskan, pintanya disetujui. Komisi IDPR menyetujui permintaan pemerintahan yang ingin menjual 2 bekas kapal Republik Indonesia, yakni ex-KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Persetujuan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi IDPR bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Kamis 27 Januari 2022. Dalam rapat itu, mayoritas fraksi menyepakati penjualan 2 kapal ex-KRI tersebut. Namun, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan agar segera ada pengganti setelah 2 kapal itu dijual. Setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi, Ketua Komisi IDPR Motia Hafid membacakan kesimpulan rapat yang menyetujui penjualan tersebut. Telah mendengarkan penjelasan Menhan Menkau KSAL, Komisi IDPR Republik Indonesia memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal ex-KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan. Sesuai dengan Surpres nomor R-sekian-sekian perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal ex-KRI Teluk Mandar 514 dan KRI 15 pada Kementerian Pertahanan, dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tutur Motia. Prabowo menyambut baik persetujuan Komisi IDPR. Prabowo merasa senang mendapatkan dukungan politik dari DPR terkait penjualan kapal. Kami merasa benar-benar dukungan politik yang sangat luar biasa. Kemudian kami juga harus melaporkan bahwa Menkau dan Kemenkau juga telah membantu dan telah mendukung rencana ini. Jadi memang kita harus akui bahwa Menkau kita sangat prudent, sangat hati-hati, kata Prabowo. Sebelumnya Prabowo memaparkan alasan rencana penjualan barang milik negara berupa ex-KRI Teluk Mandar 514 dan ex-KRI Teluk Penyu 513. Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi IDPR Kamis 27 Januari 2022. Prabowo menjelaskan, sebelumnya TNI Angkatan Laut telah membentuk tim penelitian terhadap rencana proses penjualan 2 kapal ex-KRI tersebut. Penelitian itu kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi. Prabowo menyebut kondisi material yang tidak layak digunakan serta banyak pipa yang sudah keropos. Secara teknis bahwa kondisi material tidak layak digunakan dan perpipaan banyak yang keropos, ungkap Prabowo di ruang rapat Komisi IDPR Senayan, Jakarta. Kemudian lanjut Prabowo, permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi, komunikasi, dan instrumen di anjungan sudah tidak bisa digunakan lagi. Begitu pula dengan kondisi platform tidak layak digunakan serta tidak efisien untuk diperbaiki. Dengan melihat kondisi tersebut, maka didapatkan nilai taksiran limit jual atau lelang dari KRI Teluk Penyu 513 sebesar 4,91 miliar dengan nilai perolehan sebesar 121,3 miliar, dan KRI Teluk Mandar 514 nilai limit terbesar 695 juta dengan nilai perolehan 121,89 miliar bebernya.